Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah ilmu kalam kali ini, kita akan membahas tentang perbandingan antar semua aliran tentang pelaku dosa besar, iman, dan kufur yang akan dijelaskan oleh kelompok 7. Adapun kelompok 7 anggotanya yaitu Muhammad Diki Agung Pramono dengan NIM T 2017-9014. Dan pemateri yang kedua yaitu Munawwaratul Jannah dengan NIM T 2018-7056. Oke, langsung saja untuk pemateri yang pertama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Agung Pramono, NIM saya T 2017-9014, dan saya dari kelompok 7 yang materinya sudah dibagi, dan saya mendapat bagian untuk menjelaskan perbandingan antara aliran pelaku dosa besar yang di sana ada 5 aliran. Terus lanjut yang pertama ya, yaitu aliran Khawarij. Mereka berpendapat bahwa tidak ada namanya dosa besar dan kecil. Sekalian pendurhakaan kepada Tuhan adalah dosa besar, tidak ada yang kecil. Dan menurut Al-Baghdadi terpecah menjadi 3, yaitu yang pertama Al-Muhakimah, yang kedua Al-Najdat, yang ketiga Al-Sufriyah. Nah, lanjut yang kedua ya. Yang kedua ini adalah aliran Murji'ah. Kaum Murji'ah yang kullah atau bisa disebut dengan radikal, sampai ada yang beriktikad bahwa asal kita sudah meyakini dalam hati, percaya kepada Allah dan Rasulullah, maka kita sudah mukmin. Walau mengkafirkan dan menghakimi atau menjelek-jelekan Nabi, Al-Quran dan lain sebagainya. Itu pendapat tentang aliran Murji'ah. Nah, yang ketiga ini adalah Mu'tazilah. Di aliran ketiga ini mereka berpendapat kalau orang melakukan dosa besar akan diampuni sebelum ia bertobat. Juga berpendapat bahwa yang berbuat dosa besar tidak mukmin dan tidak kafir, akan tetapi mereka itu fasik. Itu suatu pandangan dari aliran Mu'tazilah tersebut. Dan lanjut yang keempat ya, yaitu aliran Asy'ariyah. Mereka berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar adalah tak mukmin karena masih ada iman, tetapi karena dosa besar yang dilakukan ia menjadi fasik. Nah, sama dengan halnya pendapat aliran nomor 3 yaitu Mu'tazilah. Mereka sama-sama menyebutnya bahwa yang melakukan dosa besar atau kecil itu fasik gitu orangnya ya, seperti itu. Nah, lanjut nomor 5 ya, yaitu Maturidiyah. Dan di aliran nomor 5 ini mereka sepaham dengan aliran nomor 4 yaitu Asy'ariyah. Mereka berpendapat bahwa orang yang berbuat dosa besar masih tetap mukmin, dan soal dosa besarnya nanti akan ditentukan Tuhan kelak di akhirat. Itu pendapat dari Al-Maturidiyah. Jadi di sini kita simpulkan bahwa perbandingan antara aliran pelaku dosa besar ini memiliki pendapatnya masing-masing di dalam 5 aliran tersebut. Jadi tinggal kita bagaimana menyikapi pendapat-pendapat aliran tersebut, dan intinya semuanya ada di diri kita ya, seperti itu penjelasan dari perbandingan antara aliran pelaku dosa besar. Dan selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Baik, terima kasih untuk pemateri yang pertama. Di sini saya Munawwaratul Jannah dengan NIM T 2018-7056. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu pemikiran perbandingan setiap aliran-aliran tentang iman dan kufur. Nah, sebelum kita mengetahui perbandingan-perbandingan setiap aliran, kita harus mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan iman dan apa juga yang dimaksud dengan kufur. Nah, iman secara istilah yaitu kebenaran atau pengakuan dalam hati bahwa kita meyakini tanpa ragu-ragu tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Dan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu merupakan ajaran yang bersumber dari Allah. Lah, sedangkan kufur ialah mengingkari bahwa Allah itu ada, dan juga mengingkari kebenaran Rasulnya, dan mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Baik, kita langsung ke perbandingannya, perbandingan setiap aliran. Lah, yang pertama yaitu aliran Khawarij. Lah, menurut aliran Khawarij ini mempunyai pemikiran bahwa iman bukanlah tentang ucapan saja,
ataupun kebenaran hati saja, tetapi juga dengan amal. Lah, ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, akan tetapi dia tidak menjalankan semua perintah-perintah Allah, maka dia disebut dengan kafir, dan orang tersebut bisa diperangi dan hartanya boleh dirampas. Lah, sedangkan kufur ialah mengingkari semua perintah-perintah Allah. Lah, terus ke aliran yang kedua yaitu aliran Muji'ah. Menurut aliran Muji'ah ini, iman cukuplah dengan sebuah perkataan. Jadi, ketika ada seseorang yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, lah orang itu termasuk dari barisan-barisan orang yang beriman, walaupun dia mengaku kafir dan menyembah berhala. Menurut aliran ini, apapun yang dilakukan seseorang itu tidak akan mempengaruhi imannya, walaupun dia melakukan dosa besar. Dan menurut aliran Muji'ah ini, pelaku dosa besar itu nantinya tidak akan kekal di dalam neraka, bergantung dengan dosa yang dimilikinya. Aliran yang ketiga yaitu aliran Mu'tazilah. Lah, aliran Mu'tazilah ini mengemukakan bahwa iman bukanlah kebenaran hati, bukan juga pengakuan, juga bukan ma'rifat, tetapi iman merupakan amal yang timbul akibat keyakinan kepada Tuhan. Lah, yang dimaksud amal di sini yaitu sebagai orang beriman lah harus menjalankan perintah-perintah Allah, baik itu perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Lah, yang dimaksud dengan kufur menurut aliran Mu'tazilah yaitu ketika seseorang menyamakan Allah, tidak meyakini bahwa Allah itu esa, dan menolak semua yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad. Lah, menurut aliran Mu'tazilah ini juga berkata bahwa orang disebut kafir ketika unsur imannya tidak terpenuhi. Nah, terus aliran yang keempat yaitu aliran Al-Asy'ariyah. Lah, menurut aliran Al-Asy'ariyah ini iman itu bukan hanya sebuah pengakuan ataupun kebenaran saja, tetapi kita harus meyakini dalam hati kita bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Lah, yang dimaksud dengan kufur yaitu mengingkari 3 hal. Yang pertama yaitu mengingkari bahwa Allah itu esa. Yang kedua, membenarkan utusan-utusan Allah. Yang ketiga yaitu tidak meyakini bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad itu sebagai ajarannya. Terus yang kelima yaitu aliran Maturidiyah. Lah, menurut aliran Maturidiyah ini sepaham dengan aliran Al-Asy'ariyah bahwa iman bukanlah hanya sebuah perkataan, tetapi juga harus dibenarkan dalam hati kita. Lah, ketika ada seseorang yang berkata bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, tetapi dia tidak membenarkan dalam hatinya, dia tidak percaya dalam hatinya bahwa apa yang dia katakan, maka iman tersebut menjadi batal. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.